Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fasya Taramzi dan Billy Krisinov. Oke, jadi sekarang gue udah ganti guys, nggak ganti sih. Ganti dukun, guys. Iya, sementara karena ada gangguan teknis, jadi gue harus mengganti dukun dulu, yaitu Kak Billy. Oke, jadi di sebelumnya kita belum bilang. Benar. Selamat datang kembali di Viva Talk. Bukan. Apa? Oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Bahas apa kita? Rumah Darmo Yang karena di banyak sana. Surabaya dan Bener. karena banyak banget yang request ke gue nge-DM kayak Kak bahas Rumah Darmo dong, Kak bahas kejadian-kejadian yang di Rumah Darmo Betul. dong. Benerkah itu setan atau hanya bukan bikinan sih, kepercayaan ya, settingan warga sekitar aja, Sugesti juga. gitu. Oke. Rumah Darmo terkenalnya karena kasus itu. Kasus pembunuhan, pesugihan, dikaitkannya juga dengan pesugihan. Iya. Segala macam. Terus banyak juga bumbu-bumbu kejadiannya. Iya. Ya, Betul ada sekali. kelihatan Bahkan apalah, segala bahkan dijadiin film waktu itu Rumah Gitu? Darmo. Iya, Gua udah nggak tahu dibikin filmnya. Film Udah apa, ada. Setan Rumah Darmo. Wow. Udah gitu. Semakin digoreng. menambah Semakin goreng. bisnis ya. Jujur sih gue juga baru lihat bentukan rumahnya sih. Oh. Ih, serem juga. Iya, emang serem sih, Pak. Emang serem, Pak. Makanya benar ya. Gede banget lagi. Terus kejadian yang paling viral apa aja? Yang Sya? viral banget nih ya, karena gue pribadi, gue tuh udah tahu Rumah Darmo dari lama banget, dari yang filmnya aja gue nonton. Hmm. Jadi ibarat gue udah Tahun tahu berapa lah. sih dia? Mulai happeningnya. Tahun 2000 berapa ya ini ya? Tapi udah 2000 berarti ya? Udah. Udah enggak lama banget. 25 tahun yang lalu. Oh enggak. 2019. Enggak 2019, Pak. Pak. Oh, jadi rumah ini tuh terbakar pada tahun 1900. Wah, udah lama kan tuh, udah lama nih. 97. Rumah ini tuh dikosongin terus nggak lama kebakar. Itu tahun 97. Itu yang benar-benar kayak kosong gitu ya. Terus Sampai apa sekarang nih kejadian itu? Sampai sekarang juga apa penyebab kebakarannya nggak ada yang tahu tuh, kayak itu Gitu? rumah kebakar kenapa? Apakah gara-gara konsleting listrik? Apa gara-gara ada yang bikin api unggun di situ terus ditinggalin? Kebakarnya itu setelah ada kejadian yang ini atau Iya, setelah ada itu? kejadian. Karena kan Setelah kosong kejadian dulu kosong. nih, kosong dulu nih. Hah? Nggak lama kebakaran. Wah. Sampai yang fotonya kayak gini nih kebakaran. Iya, betul. Itu parah banget tuh. Sisa kayak pilar-pilarnya gitu doang kan. Itu segala macam ya bisa kebakaran. Berarti setelah kejadian itu dikosongkan baru kebakaran. Iya, Akhirnya semakin horor tempat semakin itu. horor lagi. Oh ya, buat temen-temen yang masih belum tahu Rumah Darmo itu rumah apa, rumah siapa. Boleh Jadi itu dicek. tuh, ini gue dapat informasi dari website 99.co. Itu jadi rumah keluarga Darmo, bener gak sih? Ya mungkin Bisa jadi kan? bisa jadi. Bisa jadi. Rumah itu, nah Anggaplah seperti itu ya. di rumah ini tuh pernah ada kejadian pembunuhan. Terus juga katanya di keluarga ini tuh melakukan pesugihan. Gitu, makanya kan Bunyi kayak guys. udah dilihat tuh horor banget. Dan ditambah lagi, ya itu sih kayak digoreng-goreng gitu sama media. Media terus orang-orang sekitar Orang-orang juga sekitar. mungkin nambah-nambahin juga. Iya. Iya, balik lagi kayak yang tadi awal kita bilang mungkin tersugesti dari cerita-cerita awalnya kita juga nggak tahu. Cerita yang paling viral tadi apa? Nih, Yang dulu bilang? jadi sempat kayak banyak orang yang uji nyali gitu di sini. Terus pasti itu tuh kayak udah pasti gitu, orang yang uji nyali di sini tuh pasti kesurupan. Pasti kesurupan. Kayak bukan ibarat dari 10 orang uji nyali tuh bukan 8, tapi bener-bener 10 10 ya Iya, kesurupan. Nyali dan itu valid. Valid. Ya, serem gitu. Kita mau ke sana aja gitu. Yang tahu kontak buat Rumah Darmo, kontak dia. Bukan Aduh. saya. Tuh kita ke sana sekarang. Astral. Oke. Kejadian kedua itu kayak banyak kayak misalnya tukang-tukang nasi goreng atau
ketoprak atau pokoknya tukang yang suka lewat keliling gitu deh. Tukang jualan gitu. Iya, tukang jualan keliling. Kalau malam lewatin rumah ini tuh, katanya suka diberhentiin, kayak dipanggil, "Mas, beli Mas," gitu. Padahal itu rumah kosong, bekas kebakar. Iya juga sih. Suara muncul dari mana? Mungkin lagi ada yang nongkrong ya, lapar. Tukang nasi goreng. Setannya lagi nongkrong kan? Gak setan juga. Oh, nggak setan ya? Biasanya kan rumah kosong banyak jadi tempat nongkrong kan. Pikiran logikanya ya. Nah. Logikanya. Kalau di logika kayak gitu. Juga kayak banyak orderan fiktif gitu yang mengarah ke sana kayak situ. Apa taksi online, ojek online. Pas alamatnya ditelusuri ternyata itu tuh Rumah Darmo. Yap. Oke, kalau dari yang itu sih mungkin orang iseng. Mungkin orang iseng kali ya. Soalnya kan setan masuk ke HP tuh kayak agak, walaupun banyak cerita juga kasus yang kayak gitu ya. Juga sama. Cuma kalau yang ini sih udah fix iseng sih. Orang iseng atau ngerjain ojol atau apa sih. Apalagi kan orang-orang di sekitar situ tahu banget tuh kalau Rumah Darmo itu udah yang kayak horornya, terus gimana-nya. Dan bisa juga mungkin ada beberapa bukan oknum sih, orang-orang yang menyalahgunakan dibikin tempat horor padahal mereka mau jadi tempat nongkrong gitu di situ biar nggak keganggu. Benar nggak sih? Masuk logika sih. Jadi kayak orang nggak ada yang mau ke situ kan. Benar. Padahal ada yang nongkrong dalam situ. Nggak tahu sih, kita juga nggak bisa ngebuktiin secara soalnya kita langsung belum kesana. Kita belum yang datang langsung ke tempatnya. Terus juga kita nggak tahu itu rumahnya tuh kayak gimana gitu. Rumah Darmo banyak juga. Tapi kalau menurut Kak Billy, terlepas dari semua kasus-kasus yang udah terjadi semenjak rumahnya kebakar ya, kayak cuma rumahnya kebakar doang nih kayak gini nih, nggak tahu Kak Billy tuh nggak tahu kasusnya apa nih. Menurut Kak Billy tuh gimana aura rumahnya? Kalau sebelum kebakaran? Sesudah, udah kebakaran. Cuma sebelum yang ada kasus-kasus kayak ada tukang nasi goreng berhentiin atau gimana gitu. Ya kalau ngelihat dari bentuk fisik sih emang gimana sih, ini kan rumah gede gitu banget, rumah ini gede banget cuy, itu gede banget sih, kayak hotel sih gue bilang. Itu gede banget sih emang ya, gede banget sih ini kayak hotel gitu. Terus dengan bentuk yang habis kebakaran dan hancur, otomatis jadi kalau malam jadi gelap banget. Itu serem sih, tanpa ada setannya pun gue ngeliat makanya tanpa kita tahu di situ tuh ada setan emang serem dengan mata telanjang nih ya. Rumahnya gede banget, gila. Ini hotel kali, bukan rumah. Rumah apa? Gede banget ya? Tapi emang kalau rumah sih, kalau rumah kosong, rumah yang udah rusak kayak gitu emang selalu ada aja ya. Serem sih. Iya sih. Sama terus ada cerita-cerita tentang di rumah juga. Walaupun rumah itu nggak kosong atau rumahnya masih diisi, misalnya rumah masih diisi juga pasti kan banyak cerita-cerita. Iya, banyak. Pasti banyak. Oke, berarti di mata Kak Billy emang nih rumah tuh auranya tuh udah nggak bagus nih. Iya benar. Udah. Terlepas dari kasus-kasus yang ada ya. Kok ngeliatnya juga udah nggak enak sih dilihatnya juga. Nggak tahu lah kalau rumah ini masih aktif mungkin beda kali ya, bakalan beda. Tetap beda juga sih ngelihat rumah ini bakalan secara beda bagus sih. juga. Ibarat dibanding rumah yang emang real, kayak auranya bagus, sama rumah ini juga kayaknya sih udah. Iya, bakal beda sih. Oh iya, Lufan, lu kan punya pengalaman ini yang di rumah lo kemarin lu kasih lihat. Coba sih di sini masuk. Nih. Ada juga nih guys, salah satu tim gue, ya kalian udah pasti tahu lah, Evan. Jadi dia ini ada pengalaman, ada pengalaman horor ditambah rumahnya horor guys. Gitu. Oke, nih jadi udah ada orangnya nih. Jadi dia itu punya pengalaman horor yang banyak di rumahnya, ditambah emang rumahnya horor. Iya. Rumahnya udah horor banget. Jadi bukan karena dia peka dia digangguin, bukan. Emang karena rumahnya horor, jadi dia digangguin. Jadi gimana, Van? Sebentar, sebelumnya ini cuplikan foto-foto ruangan-ruangan yang horornya ya. Nih.
Iya, itu dia cuplikan baru foto ya, itu baru foto. Serem kan? Dari ruangan-ruangan di rumahnya dia yang horor. Nah, kita tanya dari pengalamannya dulu ya sebelum kita ngebahas ruangan-ruangan itu. Gimana? Kita bahas di tip ini aja. Mungkin dari asal usulnya dulu gitu, rumah Oh, itu iya, rumah iya, siapa boleh. atau Iya, apa. benar, boleh. Jadi itu ceritanya rumah itu rumah almarhum nenek dari bokap gitu, jadi ibunya bokap gitu. Oke. Gue tuh tinggal di situ gitu sampai sekarang ya. Dari gue kecil gue di situ, gue digedein di situ juga. Jadi ya hidup dengan kondisi horor seperti itu sehari-harian. Tapi emang dari dulu udah sehoror itu? Udah, Atau emang kayak dari misalnya baru 3 tahun? Enggak, atau berapa udah tahun? udah lah dari lama banget, dari emang kecil gitu loh. Dari Anda segini? Ya, Yo, Oh, enggak segitu. jadi emang itu tuh bukan gua doang yang ngerasain itu. Bahkan kayak saudara atau tetangga pun itu beneran emang ngelihat atau ngerasain gitu. Tetangga pun terkena dampak. Iya, terkena dampak tetangga ke tetangga terusan. Rumah gue tuh saudara itu cuy. Oke. Tangganya Evan. Tetangganya Evan yang kena dampak. Halo. Jadi tuh rumah gua modelnya kayak manjang gitu ke belakang kayak ada gimana ya? Kayak Iya, iya. ngelorong gitu ke belakang Terus manjang gitu gitu ya, ke belakang. Jadi, panjang di belakang. mungkin menurut gue di setiap sudut itu emang horor sih, sampai di ruang tamu, kamar gue sendiri, kamar mandi udah pasti, taman belakang, jemuran atas. Jadi tuh gue ada 2 gitu. By the way, itu foto-foto yang tadi ditampilin itu foto-foto yang ruangannya udah nggak kepake ya guys, bukan Iya. yang masih kayak ada banyak aktivitas gitu. Enggak. Kan. Kita lanjut. Ya, Disclaimer aja. Iya. Kita kan dipikirnya salah. gimana ya? Mau masalah ini banyak nih gitu. Mau mulainya dari mana Dari dulu? yang pengalaman Anda yang paling Anda ingat di rumah itu tuh. Yang ini aja, yang terseram Iya, yang terseram juga. Terseram menurut gua sih dari level kecil. Ya? dari level kecil dulu ya, mungkin kalau bunyi-bunyi gitu udah biasa Udah kali ya, biasa sih, bunyi-bunyi udah gitu ya, biasa udah banget. biasa banget. Terus Bentar lah. Maksudnya bukan di rumah horor doang gitu, bisa ada itu di rumah biasa pun ada. Di rumah biasa juga banyak. Iya. rumah yang sering ditinggalin. Itu Iya. dia. Terus Dulu tuh gue masih kecil kan, dulu tuh ada gue tidur di kamar atas gitu kan, di atas itu ada kamar. Di kamar atas yang ada di fotonya itu dong. Ada dulu tuh di Ini kamar fotonya itu. yang ini nih, ke foto kamarnya. Nah, jadi kamar itu gue dulu sekeluarga masih ada almarhum ya, karena kan gue numpang kan di rumah nenek, manggilnya mbah. Di rumah mbah gue numpang, jadi tidur di situlah, mbah di Keluarga? bawah. Iya. Apa Anda doang? Gua, nyokap, bokap, adek gitu. Oke, Dulu adek sama masih aja. satu tuh, masih baru si PI doang. Oh, oke. Tidur di atas itu kan. Terus gue bangun malam-malam, pokoknya itu kan temboknya putih gitu kan ya, tembok putih gitu. Nah itu keluar itu langsung genteng gitu, karena kan di atas jendela langsung atap rumah gue juga gitu, tapi dari atas kelihatan kan. oh iya. Nah, jadi angin masuk situ, terus gue bangun tidur ngelihat kayak boneka Baymax. Kalau tahu Baymax ya, Kayak boneka Baymax apa kayak Baymax? kayak boneka Baymax. Kayak Kayak Baymax boneka lah gitu. Baymax kecil dong boneka. Iya, Pak. boneka. Maksudnya kayak Baymax gitu Kayak gede. Baymax gede Gede berarti gitu. ya. Iya putih gitu, putih nyaru sama tembok kan, tapi berbentuk gitu loh, berbentuk garis kayak Baymax. Tapi matanya merah. Dan itu saya masih kecil, masih SD kelas 3 apa kelas Berarti 4 jauh gitu. sebelum film Big Hero 6 itu ada ya? Jauh banget. Kayak nih foto Baymax dengan mata merah. Kalau kalian nggak tahu. Tuh gitu, kurang lebih ya, kurang lebih. Kayak gitu. Nah terus mungkin sering banyak gangguan-gangguan gitu, akhirnya kita pindah lah ke bawah gitu. Akhirnya tidur di bawah. Gangguan gak selesai di situ ternyata. Akhirnya pindah ke bawah tuh aman gitu kan maksudnya. Terus Ternyata ya sama aja, emang horor tapi gitu. tapi pas Anda digangguin itu Anda bilang ke bokap nyokap makanya pindah ke bawah. Apa? Enggak, karena masih kecil dulu. Ya gue gak ngerti apa-apa nih kayak. Oh, terus takut berarti langsung itu meluk pindah ke begini bawah aja. tuh bukan gara-gara Anda ngeliat itu, tapi emang akhirnya pindah Mungkin ke bawah bokap gitu. nyokap ngerti kali, gue tuh takut kenapa, Oh. Nenek takut kenapa mungkin kan. Jadi dia udah pokoknya udahlah kita pindah ke bawah. Itu nggak lama setelah kejadian yang Anda lihat Iya, Baymax itu tuh. setelah nggak lama kejadian itu. Oke. Nah, terus tidur di bawah ternyata sama aja gitu loh, gangguannya juga nggak keluar di situ. Apa tuh? di bawah kenapa? Dulu tuh kalau di bawah si PI dulu tidur kayak ada ngelihat sosok ungu setinggi tembok, nggak tahu pokoknya dia Ini tadi Baymax. Sekarang Mungkin- sosok ungu apa? mungkin- Gogo Tomago kah?
dia kayak ngeliat setinggi tembok, terus ada tangannya, tapi si P itu dulu masih sakit gitu. Biasanya kan kalau orang yang ngeliat kayak gitu kan Iya lagi sakit kan. Iya lagi sakit. Anak kecil tuh kalau lagi sakit tuh pasti ngeliat. Gue juga ngeliat masih kecil kan, P juga ngeliat masih kecil gitu loh. Kayak gitu. Terus sampai ada juga gue tidur di bawah. Jadi kan dulu masih ada almarhum mbah gue. Pagi-pagi gue bangun, nggak ada orang. Biasanya tuh gue tuh kan bangun tidur suka nyariin kan ada siapa di sekitar. Ternyata nggak ada orang, cuma gue sama adik gue. Terus Kayak ngelihat baru begitu buka mata kayak ada cewek bawa ember, kayak mau ngejemur gitu loh. Tapi warna kulitnya kayak manusia, bukan warna. Beneran bentuknya manusia. Bentuknya siluetnya sih bentuknya gitu. Siluet gimana? Siluet dong Pak. Anda bisa menilai itu wanita dari siluet. Enggak. Ya mungkin dari aktivitas sehari-hari jadi kemarin kayak gitu. Jadi kayak ada cewek yang itu cewek bawa ember dari kamar mandi mau ngejemur tuh di atas gitu. Oh dia lagi OTW ke atas. Apa emang dari atas ke dari tempat bawah hiburan? mau ke atas, Dari bawa bawah ke ember atas. soalnya kan. Oke. Kira nanya, "Bu, gitu kan manggil kan asal manggil aja gitu. Kalau didengar suara itu bangun tidur tuh kayak tenang berarti ada orang, ada gitu. nyokap gua nih gitu. Nggak nyaut udah udah cari-cari, nanya ke Mbak, Ibu kemana gitu. Lah Ibu bukannya keluar loh, tadi sih lihat Berarti siapa. bertiga dong sama Mbak. Iya ada Mbak. Ada. Cuma kan tetap nyarinya enggak, maksudnya masih tidur itu berdua ya, cuma ada adik. Bahkan di belakang lagi masak kan nanya. Ibu Saya kemana? kira di Nggak rumah ada. literally berdua. Enggak. Dia nanya kan. Iya, Itu iya. siapa? Nah, itu pas masih kecil. Nah, terus pas udah kayak oh iya, gue juga pernah lihat kayak ada pocong. Gue nggak tahu pocong apa enggak ya. Kayak bongkok gitu, coklat gitu, orang itu naik gitu ke tangga gitu. Naik ke tangga itu tuh posisi kan jadi ada pintu. Ada pintu gue buka kan langsung tangga gitu kan. Itu apa gitu. Enggak beneran bangun tidur terus kayak loncat begini ke atas. Oke, Loncat. ya udahlah loncat. Terbang abis loncat langsung bus. Enggak, loncat kan tangga kan gitu. Loncat begini ke atas gitu nih ke atas. Man. Kayak gitu, itu posisi Itu horor sih. enggak tanpa Itu disadari gitu. horor Gitu, sih. Pak. Merinding sih. Merinding gak juga? Nggak kebayang sih tiba-tiba di tangga ini ada pocong loncat ke atas. Rumah dijual nih. 2 juta. Minus. Ada pocongnya loncat. Ada pocong loncat di tangga. Nggak terbang dia soalnya dia loncat. Itu gokil sih. Terus Terus apa kayak lagi? contohnya lagi. Horor banget sih rumah. Nggak ngerti deh. Terus Terus kejadiannya itu pas gue waktu itu pernah ngambek sama nyokap gue, ceritanya gue ngambek kan. Gue ngambek, gue minta apa gitu, gue ngambek itu nyokap gue inget banget. Minta ini narkoba. Tuh. Alvin. Minta apa? Minta apa gitu lupa, pokoknya gue sampai ngamuk gak jelas gitu dah gitu. Wah, ya Nah kan? itu minta itu menyan. Karin menyan. itu kan saya sadar. Oke. Pokoknya nyokap gue tetap nggak nurutin gitu. Nyokap gue inget lagi nyuapin kue apakah adek gue itu, gue sampai inget detil gitu loh, sampai inget detil Detail, iya bukan detil ya gitu lah pokoknya. sampai inget banget ya. Akhirnya gue tiduran tuh di sofa belakang, nanti ada fotonya di sini ya. Oke nih. Gue tiduran di sofa itu kan belakangnya ada jendela kan? Ada jendela. Nah dulu itu ada pohon belimbing tuh di situ tuh gua ada taman belakang itu, dulu ada pohon belimbing tinggi ke atas gitu kan. Tinggi ke bawah Terus? namanya. Jangan dicengin. Ya gitu. Gua ngambek kan, tiduran lah di sofa itu, ceritanya ngedumel lah gitu. Ada yang ngedor kaca, bener-bener kenceng, dor. Siapa yang ngedor kaca? Gua kaget dong. Terus yang Diem siang. tuh, sempet diem siang. Kejadian tuh nggak siang nggak malam, siang. Wadaw. Gue diem kan, gue nangis lagi kan, namanya juga masih dongkol gitu kan. Nangis lagi. Masih emosi. Iya, emosi. Tolong gunakan kata-kata yang pantas. Iya emosi. Dongkol lah, Pikir detil ikan. lah. Kan dongkol. Masih kesel kan gitu. Nangis lagi, gedor lagi, sampai gedor itu sampai gue lari ke depan itu masih bunyi gitu. Oh berarti Anda sambil lari sambil nangis tuh? Iya, sambil ketakutan? Emang nangis sampai ketakutan, menurut nyokap gitu kan. Minta maaf kenapa lari-lari gitu. Itu di belakang yang kedua dulu sih dibilanginnya kayak gini. Makanya kalau minta aku jangan Durhaka guys. Iya, kebanyakan tuh kayak nggak nurutin Berarti orang tua setannya jadi baik celaka ya, gitu loh. setannya kayak dasar anak tidak tahu Tuh, diri. itu gue inget banget Diri. kejadian itu bener-bener digedor. Pada nurut. Makanya. Kaca gede gitu Iya, iya, digedor, iya, geter kan. Oke. Terus Yang pas Anda dewasa gitu nggak ada gitu? ada nih, ini udah mulai beranjak kayak
Oh, udah puber. Udah puber ya. Udah puber ya. SMP lah, ya udah SMP nih. Udah mimpi berarti. Udah mimpi Terus, berarti. Saya kelas 1 belum sih. Oh belum. Belum. Kelas 2. Ya udah. Jangan terus. Pak. Terus di belakang, di taman belakang gue itu Hah? ada kolam lele kan. Bokap gue kan demen sama binatang. Terus sampai sekarang ada lele. Sekarang udah nggak ada. Ya. Tapi masih ada air ya. Ya kan atasnya bolong, kalau hujan ada isi air. Kenapa nggak Atasnya diisi bolong lele? kan. Kenapa nggak diisi lele? Yang karena nggak sempet aja belinya. Iya. Ya udah nggak usah jadi bahas lele. Jadi tuh gue siang-siang izin kan sama nyokap. Bu mau mancing di belakang. Padahal tuh kayak cuman demen aja gitu kan mancing. Walaupun nggak ada apa-apa. Ada waktu itu ada. Waktu itu ada. Saya kira tidak. Saya kira kayak nggak cuma kolam. Ini kayak sama aja kayak Anda isi ember nih pakai air terus Anda mancing. Ya di enggak, situ. saya enggak segila itu. Oke. Itu masih ada ikan ya? Masih Masih ada. ada ikan. Ngajak tetangga gua lah, ada satu orangnya masih hidup. Aha. Bisa tanya dia saksi gua, tetangga gua sama adik gua. Tiga mancing. Nyokap enggak ngebolehin katanya. Ngapain sih kalau mau berantakin belakang tuh harus ada ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys, aku kali ini nggak in frame dulu, jadi aku akan membacakan sesuai penglihatan aku di balik kamera karena sesuatu antaranya. Lanjut. Iya, jadi kayak Dukunnya udah balik guys. Apa? Dukunnya udah balik. Don't call me dukun. cenayang. Kan kita satu perdukunan. Satu per dukun. Ya lanjut. Terus Lanjut. namanya juga Mancing. yang ngeyel lah gitu, mau tetap mancing Anda. kan berantakin belakang. Tuh berarti di situ kasusnya Anda masih membantah orang tua Anda. Beneran serius, itu gue serius, itu gue beneran ngebantah. Itu dia. Kunci dari semua. Waktu itu masih ada pohon bimbing juga, angin dah tuh gede siang-siang tengah hari bolong sih yang mancing berantakin kan, buka-buka tutup kolamnya gitu berantakin. Terus Angin gede, jadi tuh posisi ada pintu buat ke taman belakang ini. Nah pintunya itu kuncinya dari dalam, gua kan posisi di luar kan, di taman, kunci itu dari dalam. Nah, itu angin mungkin nutup pintu, oh angin gitu kan. Angin tuh tiba-tiba bunyi ceklek gitu, ada bunyi kekunci, sedangkan jendela yang gede itu posisinya ketutup. Oke. Dan nggak ada orang. Nggak ada orang, ada nyokap gua tapi di luar. Kan rumah gua lorong gitu kan, jauh. Jauh. Nyokap gua di Sekitar luar 2 lagi. kilo lah. Ya enggak gitu. Oh enggak gitu. Naik angkot. Oke. Iya, Oh berarti maksudnya tidak kalau maksudnya berpikir logika tuh nggak mungkin nyokap lari gitu kan ke belakang buat nutup pintu. Enggak, karena kan kelihatan kalau nyokap Iya, lari iya. juga kan. Ada dari jendela itu Iya, ya. dari jendela itu kelihatan kan ada. Enggak ada kekunci ceklek. Kunci. Kirain gua yang bunyi kunci kan. Pas gua buka, tutup. Loh, gua kekunci dari dalam. Padahal itu kuncinya Akhirnya kunci kekunci ceklek tuh, begitu, di luar. kekunci Di belakang? Di belakang. Sampai kekunci di belakang. seharian? Enggak seharian, akhirnya itu adik gua nangis, tetangga gua, "Bang, ini gimana Bang? Ini gimana?" Kita adu ya panik kan panik gua sendiri kan, digituin sama anak kecil. Gua juga panik tapi kita dulu gitu loh. Gedor-gedor jendela tuh, akhirnya gua gedor-gedor jendela, gedor-gedor. Bukain ini kekunci di belakang. Nyokap kan mundar-mandir gitu kan nyuapin itu, udah ada adik gue yang ketiga apa nggak salah, adik gue yang kedua. Nggak kenapa, akhirnya dia masuk, bukan kenapa, kok bisa kekunci, gak tahu siapa yang kunci, lu sih dibilangin yang ngeyel, lu ngelawan mulu nggak dibilang. Kan emang gue tuh begitu kan. 2 kali guys. Kekunci Melawan orang tua di kamar hasilnya. mandi, Hasilnya. di belakang itu, gitu. Oke. Terus ini yang masih- baru-baru nih, yang baru kayak Anda udah menjadi Evan ini gitu. Oh, nggak ada sih kalau sampai sekarang. Mungkin karena emang guanya cuek kali ya, jadi ya udah biarin. Mungkin karena Anda jarang di rumah. Itu bisa, Bukannya itu Anda bisa jadi, cuek. itu bisa Jadi. jadi. Kayak gitu, terus ada juga, emang kejadiannya udah lumayan lama sih karena ya gitu kejadian-kejadian lama. Karena dia tuh sering di rumahnya pas dia masih Kecil. belia. Udah gede, udah nggak, gede, udah udah bus gitu. Biasa kan diri itu di luar. Nah sekarang itu kan pengalaman gue. Ada juga dari bokap. Kenapa lagi tuh bokap? Bokap Rame ya ternyata iya, semuanya karena diganggu ya. Karena semua sampai tetangga gue juga kena. Terus bokap tuh lagi nyapu di belakang kan ada pohon, kalau daun-daun gitu biar Iya. nyapuin daun lah. Iya. Tengah malam. Nah, gue inget banget itu Tengah kejadian. malam nyapu. Tengah malam nyapu di belakang gitu kan. Gue inget banget itu, gua, nyokap, adik gua lagi nonton acara Masih Dunia Lain tuh dulu. Oh iya. Acara setan kan? Bukan Masih setan inget banget itu, tuh. uji Oh iya, acara maksudnya uji nyali gitulah. Iya. Uji nyali gitu. Bunyi apa Gue itu? nonton. Bentar lagi meledak. Oh, bukan. Nah, lagi nonton itu, bokap udah dibilangin tuh sama nyokap gue, lagi-lagi nyokap gua
jangan nyapu malam-malam pamali. Emang Nyokap, mulut seorang seorang ibu. ibu Wah, sakral jangan dilawan. Hati-hati. Udah kayak gitu, bokap gua udahlah biarin daripada kotor gitu kan. Bokap gua tuh enggak Lawan juga bokapnya. Iya, tapi maksud bokap gua mungkin baik kali biar Iya, bersih. biar Cuman yang enggak bersih. malam gitu kan Iya. masih di besok. Dia ngeyel nyapu. Buat Nyapu. Ternyata bokap gue lagi nyapu, ada yang ngomong gini. Ini gue serius ya, ini gue merinding aja, gue merinding banget. Ada yang ngomong gini, Mas, rajin banget nyapu malam-malam. Hihihi, diketawain gitu, bokap gue ngibrit ke depan. Bener, bu, temenin bilang, ayah tadi lagi nyapu diketawain. Itu bokap gue masih kayak kotor gitu, megang sapu, nggak pakai baju, megang sapu basah gitu kan, keringetan mungkin ya Panik keringetan kali gitu, ya, panik ya. megang sapu, temenin gue diketawain nih. Lagi-lagi kayak gitu, sampai segitunya diganggunya keluarga gue. itu horor dulu sih tapi. Kayak gitu sampai apalagi ya. Terus kalau dari saudara gua lagi mampir kan ke rumah. Jadi tuh sampai sekarang kalau ada saudara mampir gitu nggak berani masuk. Misalkan ada anaknya main gitu, anaknya main ke rumah, mau jemput nggak berani masuk di depan itu. Dianya nih. Saudaranya yang mau ngejemput, bapaknya mau jemput. Yang punya pengalaman ini bapaknya kan. Iya. Trauma berarti. Dia. Karena terakhir dia main ke rumah itu dia tiduran gitu di ruang tamu gua tiduran. Dan itu lagi-lagi siang sore gitu tiduran, ada yang lewat kaki dia gitu dan dia ngeliatnya cewek. Tapi ngambang tapi lewatin kaki kayak nyenggol kaki dia gitu. Itu dia nggak sadar sore-sore. Itu dia ngeliat itu ngambang. Ngeliat juga orang lagi tiduran terbahan gini, gimana sih orang rebahan gitu ngelewatin kakinya Enggak gini sih. yang kayak gini. Enggak, Itu maksudnya kakinya seriusan bawahnya. nyenggol gitu. Iya. Se ekstrim itu. Nah, semenjak kejadian itu dia nggak berani ke rumah. Berani cuman nggak masuk. Itu. Sampai ke temennya adek gua. Temennya adek gua. Apa lagi? Mau nyamper ceritanya. Ini baru nih berarti nih kayaknya nih bau-baunya baru Udah nih. lama. Oh, udah lama. Udah. Karena adek saya juga jarang di rumah, Pak. Terus udah kosong itu. Keluarga di rumah. Anak durhaka. Rumah tuh tempat apa gitu. Terus ceritanya nyamper. Ngelihat bilang assalamualaikum gitu. Ngelihat orang belakang ada kayak kakek pakai belangkon gitu, kayak tiduran gitu di sofa begini ngeliatin ke depan. Tiduran gini. Iya tapi pakai belangkon. Oh, gambarannya. Gitu gambarnya kayak yang pakai indikan pakaian ini Jawa loh, gitu. jarum 76. Ya gitulah Kayak gitu. gitu. Kayak gitu pakai belangkon gitu ngeliat. Wah, ini Tuh. biru. Oh, ini bir. Padahal kalau sekarang siapa yang di dalam rumah gua pakai belangkon pakaian Jawa bapak-bapak, sedangkan bokap gua nggak ada di rumah gitu. Bapak-bapak pakai kaki nih. Bapak-bapak belakang ada kayak kakek-kakek, Bapak-bapak pakai kaki nih. kayak kakek-kakek. Ya pokoknya laki lah dia. Mbah. Mungkin setengah tua. Itu kan almarhum. Jadi gue lahir almarhum, kalau yang kakek yang cowok udah nggak ada. Jadi gue cuma kenal sama nenek yang dipanggil mbak gitu. Ya, mungkin itu mbah lu yang cowok. Mungkin karena emang kebanyakan bilang ya mungkin itu oh ya udah gitu, maksudnya kakek gitu. Kayak gitu tuh ngeliat kayak belangkon duduk gitu, kayak ya duduk santai gitu di sofa belakang itu. Sambil nonton tuh. Enggak sih. Kan itu yang lihat temennya adik saya yang Jam lihat berapa? tuh. Lagi-lagi siang sore. Siang sore. Yang malam mungkin Lagi ngopi. Iya. gitu sih paling. Jadi bagaimana tanggapannya? Gitu Dari sih. saya sih emang itu horor banget sih. Dan juga kan gue udah ngeliat jadi cuplikan rumahnya nih ya. Yang ruangan yang ini nih, kamar. Menurut gue itu auranya jelek banget sih. Parah. Oh ya, info itu kamar yang di atas yang nggak kepake itu. Dulu kan gue suka miara ular-ular, reptil-reptil gitu kan. Nah itu karena nggak kepake jadi gue taruh situ. Dan itu emang bener-bener ngap sih gue kalau Iya. beresin kandang-kandang gitu. Terus gua Anda malas. tega menaruh ular Anda di situ. Tiap malam dia, tolong. Dia bawa Ya tolong. enggak kan Anda emang kan tetap ada jahanam ya. sirkulasi, tapi ular saya hidup, semua sehat aman. Tapi emang itu jelek banget sih Oh orangnya. iya, di kamar yang itu yang di atas ya. Iya, sama kamar mandinya juga tuh kan udah nggak kepake kan Iya. karena jebol. Itu lo nggak pakai? Enggak. Jebol Pak. Kalau Atasnya mandi tuh- sambil hujan nggak usah pakai air dong. Jadi semenjak Outdoor. jadi itu sebenarnya itu experience. tadinya itu satu rumah, tadi dua rumah dijadiin satu. Semenjak bokap nyokap nikah itu dijebol, tapi tetap punya nenek.
gitu loh. Kenapa nggak dipakai? Sayang banget sih. Ya karena mungkin ya seperti itu gitu loh. Semenjak bokap nyokap nikah ya udah tinggal di situ tuh dijebol. Jadi tuh makanya kita tidur di atas di ruangan itu karena itu tadinya 2 rumah. Jadi Mbak tidur di tempat yang gue tempatin sekarang gitu. Karena sekarang udah almarhum, jadi udah kita pindah ke tempat Nenek sekarang. Gitu. Jadi tinggal kamar di situ. itu satu, iya paling parah sih kamar itu. Terus di kamar mandi juga. Aku juga pernah ke rumah Evan. Iya, saya juga pernah ke rumah Evan. Pernah kan? Tapi nggak pernah lihat atasnya kan? Nggak Langsung pernah. nggak Aku juga belum, tapi waktu itu pernah ngeliat karena ada kucing. Terus dia juga pelihara ular, jadi aku Kodok, takut dia banyak buaya, banget pelihara kayak gitu. cicak. Tapi percaya nggak percaya sebenarnya kayak gitu juga bisa ngundang. Tuh kan. Tuh, bener apa saya bilang? Tapi sebenarnya kan sebelum itu juga dari bangunannya sendiri memang di daerah itu tuh sering menjadi pembuangan mayat. Dulunya. Dulunya. Makanya banyak dari daerah makhluk-makhluk yang ada di daerah sana itu ketika aku datang malah pengen ikut Kabil, pengen kayak ibaratnya ayo dong aku ikut kamu cariin tempat. Oh, minta Jadi cari auranya tuh tempat. auranya emang gelap banget jujur karena sebelum masuk Emang ke rumah negatif Evan pun semua. iya sebelum masuk ke rumah Evan pun dari awal masuk itu yang gang itu pun emang udah rame. Jadi bukan cuma di rumahnya aja yang Nah. udah rame. Oh. Terus ditambah di sana itu emang ada sosok yang menguasai Merah. Oh, merah. Gue merinding aja. Jadi aku Tapi emang bilang, iya sih kayak kan temen bokap gue juga bisa lah kayak gitu kayak ya kalau datang situ ya jadi gue tahu Selalu bilang kayak Iya. gitu. Jadi gue nggak kaget ya udahlah biarin urusan dia lah, gue udah amat. Gitu. Oke guys, jadi sebenarnya ini pengalaman dari Evan dan keluarganya karena ramai banget ya tadi gue dapet gangguan. Tapi sebenarnya balik lagi ya Kabil, nggak semua tempat yang penuh dengan mereka itu artinya tempat itu horor. horor. Oke. Nggak semua tempat yang terlihat bagus itu nggak ada mereka. Ya dimanapun memang ada mereka, tapi memang kalau di tempatnya Evan secara spesifik gambar kalian tadi bisa lihat foto-fotonya udah disertakan itu kelihatan banget emang rame. Nah mungkin teman-teman ada yang peka juga bisa ngejelasin juga di komen di bawah kira-kira apa yang kalian lihat. Karena kalau dari Kabili gimana? Apa yang setelah kakak lihat dari foto-fotonya? Apa aja yang paling ngeganggu tuh? Yang mana kalau sih? yang itu yang aku lihat si merah itu dia benar-benar menguasain di situ gitu loh. Dengan bentuk-bentuk gangguannya juga udah dapat dipastikan itu yang ganggu terbesar itu si merah itu. Ya balik lagi kalau Pristi bilang itu dulunya tempat pembuangan berarti kan banyak roh-roh jin-jin yang dendam, marah gitu segala macam. Jadi Makanya emang kenapa- negatif ya. Mengapa jadi negatif banget tempat itu sih? Gitu Pak. Tapi selama lu kuat sih nggak apa-apa sebenarnya. Saya kuat sih. Karena kok saya biasa aja tinggal di situ. Harus kuat sih sebenarnya, Iya, bukan selama harus lu di- kuat. Bukan emang mungkin udah biasa kali. Jadi kalau Sudah ada kayak, biasa. kayak gitu ya udahlah bodo Tapi lu amat. di rumah sini jiper. Oh, tentu tidak. Kalau sendiri iya. Kan Tapi nggak serius. jagoan kandang. Tapi nggak seriusan, gue di rumah gue tuh emang karena jarang ada orang, karena emang nggak ada yang betah gitu di rumah gue tuh, nggak ngerti kenapa. Padahal gue tuh biasa aja gitu, saudara-saudara baru masuk. Enggak, maksudnya tuh nggak orang ya kayak saya di sini lah gitu kan, kayak santuy gitu kan. Nah orang-orang tuh di rumah situ kenapa nggak bisa santai gitu, nggak bisa mau itu Gak bisa santai di nggak bisa kayak buru-buru ayo cepetan lah gitu, nggak ngerti kenapa nggak ngerti. Emang gak nyaman, Nggak ngerti. auranya tuh bikin gak nyaman. Gak nyaman. Gitu ya. Itu si merah itu kira-kira di mana? si merahnya jalan-jalan sih Iya, atas di Iya, mana-mana. bener. Pantas bener. Iya karena emang bener. karena itu bener, daerah bener. kekuasaannya Iya. dia Bener gitu, dari tetap ada dapur di yang bawah. masih kepake sampai nggak kepake itu kan. Nah bener berarti dia. Bener. Merinding gue. kamar mandi juga Bener banget. kalau bisa dipakai lagi lah. Kalaupun nggak dipakai Dibenerin. dibenerin. Lebih diperhatikan. Bener, tempat-tempat yang itu lah, tempat Ya gue merinding aja nggak mau. pinggiran-pinggiran yang kotor kayak ngeliat tadi kan ada taman yang kayak gini nih. Iya. Nah, itu dibersihin. Terus juga dirapihin. lihat kayak kalau lo bisa lihat nih guys, lihat muka lo kan kotor juga. Aduh gue Jadi keringetan tolong gerak. Gue beneran itu. Oke guys, ternyata seru juga Viva Talk-nya. Ya, Ya, lebih kesini. kurang lebih segini ya dari Evan Nugrahau. Ternyata satu rumah mempunyai banyak buah cerita ya. Yap. Ya udah kalau kalian punya cerita lain, kalian bisa
Komen di bawah, mungkin yang emang yang menarik bisa gue bahas juga di Viva Talk. Benar. Atau kalau kalian deket sama kita, siapa tahu kita bisa ngajak buat dateng ke Viva Talk bareng sama Fasya, Frisly dan Kak Billy mungkin, dan Acong Sandi, tapi Acongnya lagi sibuk. Ntar kita denger nih ada Gua nggak diajak. Acong. Halo. Nah, udah guys, suaranya aja emang masih Emang gitu. dia emang kayak gitu. Iya, emang kayak gitu. Dia Sumon kalian dulu. cuma bisa dengar suara kita Ya dulu. baru datang. Acung tuh Oke. harus disumon Sibuk, dulu endorse. baru. Iya. Ya udah Oke. guys, jangan lupa di Like Komen. Dan subscribe. dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan pesannya tersampaikan untuk kalian. Sampai bertemu di next episode, di episode selanjutnya. Goodbye. bye. Adios. So